ketika kau sudah mempunyai jabatan, kau tidak boleh meninggalkan wong cilik. Kenapa? Karena wong cilik itulah yang menjadikan diri kau mempunyai kekuasaan. Jadi wong cilik itu adalah mereka yang tersisih, mereka yang tertindas. Ya, inilah yang menjadi fokus dari PDI Perjuangan. Bagaimana caranya kita mengangkat harkat martabat wong cilik itu? Nah, jawabannya adalah kau harus punya kekuasaan. Kau harus punya jabatan. Dan dengan kekuasaan itulah kamu bisa menyusun program kebijakan yang langsung bersentuhan membantu mereka-mereka yang lemah. Kalau kamu tidak mau jadi petugas partai, misalkan ya, kamu maju aja ya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, perseorangan. Betul tidak? Kalau tidak ada Bung Karno, mungkin kita belum merdeka. Ya, tanpa mengecilkan para pahlawan bangsa kita, tapi kalau tidak ada sosok yang namanya Soekarno, belum tentu kita merdeka. Belum tentu kita punya ideologi Pancasila. Ya, bayangkan bahwa bangsa ya yang memproklamirkan kemerdekaan, yang menggali ideologinya, dasarnya, ya, dan kemudian dijadikan dasar negara sampai sekarang, itu Bung Karno. Ya. Maka terima kasih pada Bung Karno. Ya. Dan saya bangga betul, saya senang dan paling berbahagia ketika ditugaskan sebagai wali kota Blitar. Karena kesempatan bagi saya untuk bisa, gitu ya, menjadi juru kunci makam Bung Karno. Juru kunci makam Bung Karno. Oleh karena itu ketika kau ke Blitar, ya kamu bisa lihat di sana, saya selalu waktu itu cita-cita, orang-orang PDI, bangsa Indonesia yang bersiara ke Blitar, jangan hanya sekedar bersiara berdoa doang, ya, tapi warisilah apinya, warisilah semangatnya, warisilah peninggalan-peninggalan pemikiran-pemikiran Bung Karno. Maka daripada itu kita bangun perpustakaan Bung Karno yang gandeng dengan makam Bung Karno. Sehingga persiara bisa setelah siarah ke perpustakaan Bung Karno atau ke perpustakaan Bung Karno terlebih dahulu mendalami, melihat bagaimana perjuangan Bung Karno, kemudian bersiarah dan kemudian berkeliling kota Blitar. Itu memang yang menjadi misi kita, keinginan kita ketika ditugaskan sebagai wali kota Blitar. Nah, kita tata betul makam Bung Karno, ya. Nah, jadi ini saya terima kasih sebagai satu kebanggaan, tugaskan sebagai juru kunci makam Bung Karno selama 10 tahun. Juga terima kasih juga kepada Ibu Megawati Soekarno Putri pada PDI Perjuangan. Saya juga ditugaskan menjadi juru kunci makam Bung Hatta. Ya kan, juru kunci makam Ibu Fatmawati, karena beliau dimakamkan di Jakarta, ya kan. Nah, sehingga waktu itu setiap acara 17 menjelang 17-an selalu bersiarah ke makamnya Bung Hatta, ya, di Tanah Kusir. Kemudian kita bersiarah ke makamnya Ibu Fat di Karet Bifak, ya. Kita waktu itu tata makamnya Ibu Fat, ya, termasuk juga akhirnya dilanjutkan dan sekarang bagus banget. Itu Ibu Fatmawati itu penjahit bendera merah putih loh, First Lady Indonesia yang pertama loh, First Lady loh. Bung Hatta itu wakil presiden loh. Makanya saya ajak ya itu aparatur birokrasi untuk bersiarah, termasuk juga apa yang bisa kita bantu untuk bisa membuat bagus lah makam Bung Hatta dan mempopulerkan makam Bung Hatta. Termasuk juga bagaimana memberikan tanda, memberikan
pendidikan sejarah kepada Ibu Fatmawati bahwa beliaulah bendera merah putih itu dibikin, dijahit oleh Ibu Fat. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang tiada ternilai harganya. Ya, pengalaman yang kecil, sumbangsi yang sangat kecil. Tapi membuat saya bangga sebagai kader PDI Perjuangan. Saya bangga sebagai petugas partai PDI Perjuangan. Dan saya bangga menjadi pelayan rakyat. Karena pemimpin itu kan sebetulnya pelayan. Ya kan? Wong Cilik itu kalau Bung Karno bilang itu kaum marhen. Kaum marhen Wong Cilik. Yang mana kaum marhen itu, Wong Cilik ini adalah sebetulnya mereka itu bukan buruh. Ya, Bung Karno menggambarkan itu. Ya. Dia punya tanah sendiri. Dia punya alat produksi sendiri. Dia punya hasil panen, dia kelola sendiri. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa mereka miskin? Ya kan? Mengapa mereka selalu miskin? Nah, Bung Karno bilang, ya mereka miskin tuh ya karena dihisap, karena dijajah. Karena hubungan sejarah, karena terjadi eksploitasi. Ya. Penghisapan manusia oleh manusia, kan itu nggak ada begitu, eksploitasi yang dorong parom. Jadi Wong Cilik itu adalah mereka yang tersisih, mereka yang tertindas. Ya, inilah yang menjadi fokus dari PDI Perjuangan. Bagaimana caranya kita mengangkat harkat martabat Wong Cilik itu, entah itu petani, entah itu buruh tani, entah itu nelayan, ya, entah itu pedagang kecil, pedagang kaki lima, Wong Cilik ini. Ini yang menjadi fokus kita. Ya, kenapa? Karena konstitusi kita itu sudah tegas, ya, menuliskan di situ. Ya, misalnya pasal 34 ya. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Ya, fakir miskin itu termasuk orang kecil. Ya. Inilah yang menjadi fokus dari PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan itu identik dengan Partai Wong Cilik. Nah, bagaimana cara membantu mereka? Bagaimana cara menolong mereka? Kan begitu pertanyaannya. Jawabannya adalah, kau harus punya kekuasaan. Kau harus punya jabatan. Dan dengan kekuasaan itulah, kamu bisa menyusun program kebijakan yang langsung bersentuhan membantu mereka-mereka yang lemah. Mereka-mereka yang tidak bisa sekolah, mereka-mereka yang kesulitan untuk berobat ke rumah sakit, mereka-mereka yang susah untuk dapat mendapatkan pekerjaan, ya, itulah. Maka kau harus punya kekuasaan. Kenapa? Karena kekuasaan itu adalah, kalau menurut saya sih, itu bukan tujuan, itu sarana untuk mencapai tujuan. Partai politik itu dibangun, partai politik ini dikelola dengan baik, partai politik ini ikut kontestasi politik, tujuannya adalah untuk meraih kekuasaan. Tapi kekuasaan itu bukan tujuan yang utama. Kekuasaan itu adalah sarana, means, alat untuk bisa membantu orang lain. Ya, kekuasaan itu harus diterjemahkan ke dalam program kebijakan yang berpihak kepada Wong Cilik. Dan yang mempunyai kekuasaan, misalnya kader partai ya, yang punya kekuasaan itu harus mendedikasikan kekuasaan itu kepada kepentingan Wong Cilik. Itu caranya, kan gitu ya. Ini Wong Cilik ya. Bung Karno menginginkan Indonesia merdeka. Kemerdekaan itu juga bukan tujuan. Kemerdekaan itu hanyalah sebagai satu jembatan. Bukan jembatan biasa saja, tapi jembatan emas. Di mana di seberangnya jembatan itu, kita akan bangun satu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera.
Beliau sering mengungkap ungkapan-ungkapan pedalangan ya, dalang ya, perwayangan ya. Satu masyarakat yang toto tentrem kerto raharjo. Satu masyarakat yang kalau bahasa Al-Qur'annya baldatun toyibatun warobun gofur. Ini. Ya, jadi sekali lagi, ini semua didedikasikan pada wong cili. Maka ketika kau sudah mempunyai jabatan, kau tidak boleh meninggalkan wong cili. Kenapa? Karena wong cili itulah yang menjadikan diri kau mempunyai kekuasaan. Kan begitu. Nah, ini kalau menurut saya penting. Setiap kader PD Perjuangan harus ingat itu. Kau itu tidak boleh memisahkan diri dari wong cili. Karena mereka lah pemegang kedaulatan tertinggi. Begini, ya, istilah petugas partai. Saya jelaskan begini, kita PD Perjuangan ini ya, mengelola partai itu sama dengan mengelola negara. Oke, kenapa? Karena kita bisa baca ADART partai, ya, asas partai, ideologi partai itu sama dengan ideologi negara, ya, Pancasila kan. Tapi kalau di PD Perjuangan adalah Pancasila yang dijiwai dengan semangat kelahirannya 1 Juni. Jadi Pancasilanya Bung Karno. Ideologinya adalah ideologi negara. Tujuan partai politik adalah juga tujuan negara. Seperti apa? Seperti yang termaktub di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45 ya. Ini ya. Nah, oleh sebab itu di dalam sistem demokrasi ya, peserta pemilu adalah partai politik. Oke, partai politik, ingat. Partai politiklah yang sebetulnya pilar utama demokrasi. Partai politiklah yang melakukan pendidikan politik, yang melakukan rekrutmen masyarakat. Ya, partai politik itu milik masyarakat bangsa. Ya, yang mana masyarakat itu sudah diorganisir oleh partai, diberikan pendidikan politik, kemudian disampaikan ideologinya, program perjuangannya. Disitulah digodok. Sekali lagi, digodok, dipersiapkan calon-calon pemimpin yang ditugaskan, yang nantinya akan ditugaskan sebagai ya, atau untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Apa jabatan publik dan jabatan politik? Apa jabatan politik dan jabatan publik? Presiden itu jabatan politik. Betul nggak? Gubernur jabatan politik. Bupati wali kota jabatan politik. Anggota DPRD jabatan politik. Kenapa? Karena yang boleh mengusulkan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik. Yang boleh mengusulkan calon kepala daerah adalah partai politik. Meskipun independen boleh. Tapi rata-rata independen masih kalah. Ya. Artinya apa? Kalau saya sebagai wali kota Blitar, itu penugasan. Saya kader PD Perjuangan yang ditugaskan sebagai wali kota Blitar. Asal mulanya dari PD Perjuangan. Di mana saya di PD Perjuangan itu digodok, dididik, ya kan? Dikader. Ketika saya ditugaskan sebagai wali kota Blitar, penugasan partai ya, maka tugas saya adalah melayani rakyat. Seluruh rakyat, saya bertanggung jawab. Terus salahnya di mana? Ya. Kalau mereka ada partai politik yang lain yang mengatakan dia bukan petugas partai, itu bohong. Berasal dari mana dia? Kalau anggota DPRD mengatakan saya mewakili diri saya sendiri, lupa dia bahwa dia bisa maju sebagai anggota DPRD dari partai politik, ditugaskan oleh partai politik. Justru berbahaya kalau dia mengingkari sebagai petugas partai. Kenapa berbahaya? Dia bisa liar. Dia bisa berbuat seenak sendiri. Dia tidak terikat dengan partainya. Orang saya bukan petugas partai kok. Dia bisa berbuat apapun. Betul nggak? Berbahaya. Kecuali
ya, utusan daerah. Kalau kamu tidak mau jadi petugas partai, misalkan ya, kamu maju aja ya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, perseorangan. Betul tidak? Terus salahnya di mana? Salahnya di mana? Sebetulnya ini merupakan satu kehormatan dong. Bisa tidak misalkan, Iqbal, saya menjadi anggota DPR RI, Dapil Sumut 3, tanpa PD Perjuangan? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak saya menjadi wakil gubernur DKI tanpa ada penugasan dari PD Perjuangan? Nggak bisa, bos. Nah, ini ya. Makanya masyarakat perlu dikasih. Ya. Karena apa? Karena dianggap petugas partai itu harus nurut, misalkan ya, harus sesuai dengan partainya. Loh ya, ada yang mengatakan begini, bagaimana kalau ada kepentingan rakyat yang berbeda dengan kepentingan partai? Ya, kan sebagai petugas partai nggak boleh dong bela, kan berbeda dengan kepentingan partai. Tunjukkan pada saya, apa kepentingan rakyat, apa kebutuhan rakyat yang berbeda dengan kepentingan dan kebutuhan partai? Hampir nggak ada. Tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena program partai itu menjawab kebutuhan dan kepentingan dia. Dan karena partai bisa dipercaya ketika partai bermanfaat untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan mereka. PD Perjuangan bersyukur kita mendapatkan kepercayaan dan selalu menang. Artinya apa? Artinya memang kader PD Perjuangan itu berbuat untuk rakyat, maka dia dikepilih. Jadi gitu loh. Jadi jangan diplesetkan. Jadi apa yang disampaikan Ibu Megawati Soekarno Putri betul. Ibu Mega juga petugas partai loh. Dia petugas partai. Ya. Dia petugas partai, beliau petugas partai yang ditugaskan sebagai ketua umum partai. Itu pilar di struktural. Siapa yang menugaskan? Ya partai. Yang mana? Kongres partai. Gitu loh. Dan itu harus dipertanggungjawabkan kepemimpinannya sebagai ketua umum di kongres partai. Jadi ingat, saya khawatir isu ini adalah sebagai bagian dari proses deparpolisasi. Oleh sebab itu saya minta, kalau kita percaya bahwa demokrasi pilar utamanya adalah partai politik, dan memang partai politik, karena tanpa partai politik ada demokrasi, maka tugas utama partai politik adalah bikin sehat partai politik. Ya, kita harus membuat sehat partai politik. Kalau partai politiknya sehat, demokrasinya pasti sehat. Ya kan? Maka ya, PD Perjuangan itu sering didirikan sebagai partai ideologis yang dikelola secara modern. Bukan sekedar partai elektoral, no. Ya, partai elektoral iya, ya, karena kita dikelola secara modern, tapi betul-betul berdasar kepada ideologi Pancasila ini. Terus apa yang salah? Gitu loh ya. Bangga dong harusnya. Iya dong. Oh. Coba tanyalah semua anggota dewan, partai apapun. Kamu menjadi anggota dewan, itu karena kamu sendiri, atau karena ada partai? Karena penugasan partai, ya penugasan partai. Makanya saya gemes. Kalau ada anggota dewan, dari PD Perjuangan mengatakan, saya bisa anggota dewan, saya akan dipilih oleh rakyat. Tanpa partai politik yang mengajukan kamu, boleh, bisa nggak kamu maju? Bisa nggak kamu dipilih? Nggak bisa. Gitu loh, ya. Jadi clear ya. Ini clear kalau menurut saya. Ya, kita lihat sekarang. Saya sebagai pengalaman nih, sebagai wali kota Blitar ya. Apakah yang saya layani itu hanya warga PD Perjuangan? Ya enggak dong. Setiap jiwa loh. Ketika saya menjadi wakil gubernur, menjadi gubernur DKI Jakarta, apa yang harus saya layani, yang saya bantu hanya warga PD Perjuangan? Ya enggak dong. Seluruh masyarakat DKI. Itu loh. Nah, kalau seseorang itu merasa sebagai petugas partai, maka dia bertanggung jawab. Sekali lagi, bertanggung jawab. Bukan hanya kepada rakyat, tapi juga kepada partai yang menugaskannya. Kalau dia korupsi macam-macam, ya, maka dia harus itu siap menerima sanksi. Makanya kalau di PD Perjuangan kalau ada yang korupsi nggak dibela, itu berarti kader nggak benar, pecat. Pecat.
Kenapa? Nyakiti rakyat. Nyakiti rakyat. Kan begitu kan? Jadi jelas gitu loh ya. Nah, ini yang makna. Jadi supaya nggak bingung. Iyalah, tanyalah mereka semua. Kemudian dia menjadi anggota DPRD, menjadi anggota DPR, menjadi bupati, wali kota. Lupa. Nah, kalau kamu memang pingin tidak kepada partai, ya maju aja lewat independen. Tapi ketika lewat independen, ingat, di parlemen, di DPR, itu tidak ada fraksi independen. Iya dong, fraksi mesti partai. Oke? Iya.